pernah kamu merasakannya akhir-akhir ini? Rasa hening yang aneh, seolah ada sesuatu yang bergeser jauh di bawah permukaan, seperti tanah di bawah kakimu bergerak, tapi tidak ada orang lain yang menyadarinya. Keterlambatan yang tidak masuk akal, keheningan yang terasa lebih bising daripada kata-kata, pintu-pintu yang hampir terbuka lalu mendadak menutup lagi. Jiwa terpilih, ini bukan sekadar perasaanmu. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebingungan. Ini adalah pengungkapan yang menyamar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas. Ini bukan momen untuk dikejar cepat, tapi momen untuk benar-benar hadir. Apa yang sedang terjadi tidak menuntut ketakutan. Ia mengundang kesadaran. Ada sebuah jebakan yang sedang terbentuk. Ya, bahkan sekarang, seolah diam-diam mengitari hidupmu, tapi bukan untuk menghancurkanmu. Tidak, ini lebih licik dari itu. Jebakan ini dirancang untuk mengalihkanmu, menumpulkan kejernihanmu, dan membuatmu meragukan hal yang sebenarnya sudah lama dijanjikan hidup untukmu. Namun begini, apa yang dulu berdiri sebagai penghalang, kini sedang diubah perlahan dengan sangat teliti menjadi jembatan. Seseorang, entah di mana, sedang mengambil keputusan saat ini juga, keputusan yang langsung menyentuh masa depanmu. Mereka mengira kamu tidak sadar, tapi kamu ada di sini. Kamu membaca, kamu memperhatikan. Itu berarti matamu sedang dibuka pada waktu yang tepat. Ini bukan tentang panik. Ini tentang ketajaman melihat. Putaran yang akan datang bukan cuma menjelaskan masa lalumu. Ia akan menyusun ulang masa depanmu. Bukan karena kamu terlambat, tapi karena kamu akhirnya benar-benar sadar. Ilusi sedang runtuh. Kebenaran sedang naik, dan hidup sedang merapikan semuanya agar berpihak pada pertumbuhanmu. Sekarang, saat kamu melangkah ke peran batin yang lebih dewasa ini, aku mengundangmu hanya jika hatimu setuju untuk menyatakan kesiapanmu. Tulis "aku siap" di kolom komentar sebagai tanda penerimaan, bukan karena tekanan, tapi karena damai. Dan tetaplah di sini, bukan karena takut ketinggalan sesuatu, tapi karena kejernihan sedang terbentuk. Kita akan menutupnya dengan doa netral yang kuat hari ini. Doa yang tidak mengikat pada keyakinan tertentu, tapi menguatkan jiwa. Ini momenmu. Tetap hadir. Saat ini, ada sebuah pintu batin yang terbuka sedikit di hadapanmu. Tidak heboh, tidak dramatis, tapi tak terbantahkan bagi jiwa yang peka dan mau mendengar. Pintu itu tidak berkilau dengan janji-janji dunia, tapi bergetar dengan gema tujuan yang lebih dalam. Ambang perubahan tidak menuntut keramaian. Ia meminta perhatian. Bahkan tekanan ringan yang sulit dijelaskan, gelisah yang muncul tanpa sebab, atau dorongan halus di dada. Semua itu bukan kebetulan. Ada saat-saat ketika hidup memberi tanda melalui hal-hal yang lembut, seolah ingin memanggilmu lebih dekat. Disinilah kebenaran pertama. Tidak semua tantangan adalah serangan. Sebagian adalah ujian keselarasan. Hidup tidak memasang jebakan untuk mencelakakanmu, tapi ia mengizinkan ujian untuk menunjukkan di mana hatimu benar-benar berdiri. Seperti emas yang dimurnikan oleh panas, tujuan hidupmu dibuktikan saat bertahan terasa lebih sulit daripada menyerah. Apa yang terasa seperti tekanan seringkali adalah titik pemeriksaan. Ujian apakah kamu tetap setia pada hal-hal kecil sebelum dipercaya memegang hal-hal besar. Kamu mungkin sedang menghadapi keadaan yang tampak biasa, gangguan, penundaan, keraguan singkat. Tapi bagaimana jika itu bukan gangguan? Bagaimana jika itu adalah sinyal yang tepat, tanda bahwa sesuatu yang penting sedang bergerak di balik layar? Ada jendela-jendela kesempatan yang sunyi, tak terlihat oleh mata yang terburu-buru, namun sangat menentukan bagi mereka yang berjalan dengan sadar. Kebenaran kedua, ketekunan dalam hal kecil itu penting. Seringkali, penolakan sederhana untuk menyerah menjadi titik balik takdirmu. Ketika kamu menahan diri untuk tidak sekadar melewati makna yang lebih dalam, ketika kamu memilih berhenti, merenung, dan merespons dorongan batinmu, kamu tidak sedang membuang waktu. Kamu sedang membuktikan kesiapan. Kamu sedang menulis masa depanmu secara nyata melalui pilihan-pilihan kecil yang konsisten.
Bayangkan seseorang yang berada di bawah tekanan dan ancaman, namun tetap menjaga kebiasaan sunyinya setiap hari, kembali ke ruang hening, kembali ke pusat dirinya, kembali ke doa atau niat yang ia pegang. Ia tidak tahu kapan pertolongan datang, ia tidak tahu kapan keadaan berbalik. Tapi kesetiaannya pada kebiasaan kecil itulah yang menjadi kunci ketenangan dan keselamatan. Konsistensimu, bahkan dalam devosi yang tenang, bukan hal sepele. Menit-menitmu dalam keheningan, dalam mendengar, dalam bernafas, dalam menata hati, bukan menit yang hilang. Itu investasi untuk arah hidupmu. Kebenaran ketiga, pintu takdirmu sering terbuka saat kamu cukup hening untuk merasakannya. Di budaya yang memuja kebisingan dan kecepatan, pertemuan paling menentukan justru datang kepada mereka yang berani diam. Keheningan bukan menyerah pada kemandekan. Keheningan adalah postur kesiapan, tekad sunyi yang berkata, "Aku hadir, aku siap mendengar." Seringkali, hidup tidak berbicara lewat keramaian, tapi lewat ketenangan yang jujur. Jadi apa artinya untukmu, jiwa terpilih? Artinya, kegelisahan yang kamu bawa mungkin bukan acak. Itu bisa jadi tarikan halus, namun tegas menuju tujuan yang lebih selaras. Hidup seolah menarikmu lebih dekat, mengundangmu melangkah melewati ambang yang tidak membanting terbuka, melainkan terbuka bagi mereka yang mendekat dengan hormat, sabar, dan percaya. Namun ada satu kebenaran lagi yang perlu kamu genggam. Waktu selalu mengungkapkan apa yang benar-benar diinginkan hati. Saat godaan berbisik, sudah, menyerah saja. Atau ketika beban terasa terlalu berat, yang dipertaruhkan bukan cuma hasil akhirnya, tapi kepercayaanmu pada sesuatu yang belum terlihat. Takdir bukan sekadar tiba di titik tertentu. Takdir adalah siapa kamu menjadi selama menunggu dan percaya. Kamu tidak ada di sini karena kebetulan. Fakta bahwa kamu masih membaca, masih mendengar, masih mencari makna di tengah lelah, itu bukti bahwa batinmu peka terhadap sesuatu yang lebih besar. Hidup melihat pertempuran sunyi yang kamu jalani. Ia mencatat momen ketika kamu memilih keyakinan daripada frustrasi, kesabaran daripada reaksi, keteguhan daripada kemudahan. Sekarang adalah waktunya hening yang disengaja, bukan menunggu pasif, tapi hadir secara aktif. Sisihkan 3 menit setiap hari untuk diam, tanpa ponsel, tanpa suara latar, tanpa agenda. Hanya napasmu dan keterbukaanmu. Jadikan menit-menit itu sebuah ruang suci versi kamu, tempat kebisingan dunia mereda dan suara batin menjadi jelas. Kamu mungkin akan terkejut betapa banyak jawaban datang saat gangguan disingkirkan. Luangkan waktu untuk mengingat momen-momen ketika kamu hampir menyerah. Tulis, renungkan, lalu ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri karena tidak berhenti. Setiap kali kamu memilih bertahan, kamu mendekat ke pintu ini. Hampir menyerah itu bukan kegagalan. Itu persiapan. Itu bagian dari pemurnian yang membawa kamu pada kesiapan. Takdir bukan sesuatu yang jauh atau abstrak. Ia melekat pada pilihan-pilihanmu hari ini. Kesediaan berhenti, merenung, mendengar. Ini tindakan batin yang punya dampak nyata. Hidup menghormati mereka yang menghormati suara terdalamnya, bahkan ketika suaranya pelan. Jangan panik jika jalan di depan tidak terlihat seperti yang kamu bayangkan. Ada cara-cara yang lebih tinggi daripada rencana yang sempit. Pintu di hadapanmu mungkin tidak punya papan petunjuk, mungkin tidak dramatis, tapi ia nyata. Ia undangan menuju keselarasan yang lebih dalam, menuju keberanian, fokus, dan iman pada proses. Saat kamu mendekati ambang instruksi batin ini, ingat, berkah yang kamu cari tidak selalu datang lewat petir dan gegap gempita. Seringkali ia berada tepat di balik kepatuhan yang sunyi. Hidup menghargai mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Ketekunanmu pada hal yang tampak kecil, kesediaanmu untuk mendengar, menjaga api keyakinan tetap menyala, itulah kunci yang membuka maksud-maksud baik untukmu. Buka hatimu pada kemungkinan bahwa kegelisahan yang dulu kamu anggap sepele adalah undangan jiwa menuju sesuatu yang dalam. Takdir yang menunggumu bukan kesempatan sesaat. Ia pemenuhan janji hidup yang sudah lama disiapkan. Kamu diuji bukan untuk dihancurkan,
tapi untuk dipersiapkan. Bukan untuk diperlambat, tapi untuk diperdalam. Sekarang, pernahkah kamu melewati musim ketika semuanya terasa aneh? Wajah-wajah yang dulu akrab jadi jauh, suara-suara setia mendadak sunyi, dan pintu yang dulu terbuka kini tertutup tanpa penjelasan? Tegangan itu, penundaan, bisik-bisik, pergeseran suasana, bukan imajinasimu. Itu bukan penolakan, itu pengalihan arah, itu jeda yang sengaja dihadiahkan hidup. Ada jerat halus yang ditenun perlahan, hampir tak terlihat, bukan untuk melukai takdirmu, melainkan mengasah ketajamanmu. Gangguan sering datang berjinjit, menyamar sebagai penundaan biasa, tapi di baliknya ada ujian penglihatan. Ada dukungan yang terasa bersyarat, ada semangat yang terdengar seperti naskah, ada sayang yang habis ketika kamu merepotkan. Namun kamu masih berdiri, kamu masih mencari, kamu masih maju. Hidup tidak pernah berjanji bahwa kejelasan akan datang bersama setiap pintu yang tertutup. Tapi hidup sering menunjukkan ini. Langkah-langkah orang yang teguh tidak pernah benar-benar sia-sia. Dan ketika langkah terasa tertahan, bukan berarti kamu ditinggalkan. Mungkin kamu sedang diselamatkan dari lubang yang menyamar sebagai peluang. Perhatikan cara hambatan bekerja, bukan dengan raungan, tapi bisikan. Bukan dengan api dari depan, tapi kabut dari belakang. Penghalang batin tidak punya kuasa untuk menggagalkan takdir yang sudah matang, tapi ia akan mencoba mengacaukannya, melelahkanmu, membuatmu mundur dari posmu. Ia bersembunyi dalam panggilan yang tak dibalas, bahu yang dingin, sunyi yang aneh, dan penolakan halus. Ia ingin kamu menafsirkan semua itu sebagai bukti bahwa kamu gagal. Padahal bisa jadi itu justru bukti bahwa kamu semakin dekat. Rasa sakit bukan jerat utamanya. Jerat utamanya adalah kebohongan yang menumpang di atas rasa sakit bahwa kamu dilupakan, bahwa kamu tersesat, bahwa tak ada yang melihat ketulusanmu. Padahal hidup melihat seluruhnya. Ia melihat percakapan di belakangmu. Ia mendengar kata-kata yang diucapkan di ruang yang tidak mengundangmu. Dan kadang, ia mengizinkannya bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk melindungimu. Apa yang terlihat seperti penolakan bisa jadi tangan tak terlihat menarikmu keluar dari bahaya. Ada kisah-kisah manusia tentang seseorang yang pernah bersembunyi di tempat sempit, dikejar, dikhianati, sendirian, dan ia bisa saja menganggap sunyi sebagai pengabaian. Tapi ia mengubah sunyi menjadi keteguhan. Ia menjadikan ruang sempit sebagai ruang pertumbuhan. Dan justru di sana, karakter seseorang ditempa. Jiwa terpilih. Bagaimana jika musim penjara batinmu bukan kurungan, melainkan pengolahan? Dalam kesunyian, kebijaksanaan lahir. Dalam keterbatasan, visi menguat. Bagaimana jika pintu yang tertutup, hubungan yang retak, dan keheningan yang panjang adalah tangan perlindungan menghalangimu dari pertempuran yang tidak perlu kamu hadapi? Bagaimana jika orang-orang yang pergi disingkirkan agar kamu tidak membawa beban mati ke tanah yang baru? Apa yang terasa lambat bisa jadi jalur memutar yang menyelamatkan. Jeda itu mungkin bukan penolakan, itu kesabaran agar kamu tidak masuk ke tempat yang belum sanggup kamu kelola. Dan selagi kamu menunggu, sesuatu lain terjadi di balik layar. Jerat yang dipasang untuk menjatuhkanmu sedang diputar menjadi kesaksianmu. Mereka mengira sedang menguburmu, padahal kamu benih. Yang diniatkan untuk mengacaukanmu akan menjernihkan panggilanmu. Kamu tidak perlu berperang untuk membuka topeng siapapun. Waktu akan melakukan tugasnya. Tugasmu adalah tetap setia. Setia pada dirimu yang lebih jernih, pada nilai yang kamu pegang, pada langkah yang kamu tahu benar. Ada penyembuhan di sini. Tidak semua yang memulai bersamamu ditakdirkan menyelesaikan bersamamu. Yang benar-benar peduli tidak hanya hadir saat kamu bersinar. Mereka bertahan saat kamu kosong. Hidup sedang menunjukkan siapa yang sungguh untukmu, bukan lewat konflik, melainkan lewat ujian waktu. Cinta yang lenyap saat kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan, mungkin bukan cinta. Sekarang hidup meminta sesuatu yang sederhana tapi dalam. Cukup hening untuk merasakan pergeseran, cukup bijak untuk tidak mengejar apa yang sedang dilepas dari hidupmu, dan cukup percaya untuk menganggap sunyi ini suci.
Jangan kembali ke pola lama hanya karena terasa akrab. Jangan menempel lagi pada sesuatu yang sedang terlepas. Ketidaknyamanan tidak selalu berarti kamu salah tempat. Kadang itu tanda kamu sedang diregangkan menuju tempat yang benar. Ada sesuatu yang kudus dalam arti yang netral, sesuatu yang murni, sedang terjadi di bawah permukaan. Penundaan yang kamu benci mungkin alat yang sedang membentuk tujuanmu. Orang-orang yang salah paham, biarkan. Yang pergi, restui. Pintu yang tertutup, syukuri. Karena jika ia tidak tertutup, mungkin kamu sudah masuk ke jebakan yang berdandan sebagai berkat. Suara terdalam menuntunmu bukan selalu lewat petir, tapi lewat rasa tidak pas, yang lembut. Percaya rasa itu. Jangan membiusnya, jangan menjelaskannya agar hilang. Duduklah bersama rasa itu, dan kamu akan tahu apa yang harus kamu lepaskan dan apa yang harus kamu pegang. Jika kamu merasa seperti mengitari gunung yang sama, menunggu kejelasan, bertanya mengapa tidak bergerak, dengar ini. Kadang hidup memperlambatmu untuk mengajarimu berjalan, bukan berlari. Karena ke tempat yang akan kamu tuju, bukan soal kecepatan. Ini soal kekuatan dan akar. Kamu bukan sedang dikubur, kamu sedang ditanam. Akan tiba momen ketika semuanya masuk akal. Ketika kabut terangkat, ketika yang dulu membingungkan justru mengonfirmasi bisikan yang kamu dengar dalam sunyi. Yang terlihat seperti salah langkah ternyata pengalihan yang menyelamatkan. Kamu disisihkan untuk dilindungi dari yang palsu, bukan oleh strategi keras, tapi oleh kebijaksanaan yang lebih besar yang mampu mengubah niat buruk menjadi kebaikan. Pegang teguh, tetap setia, jangan tergesa, jangan membenci sunyi. Ia tanah suci bagi pertumbuhanmu. Ketaatanmu dalam diam sedang membangun momentum. Dan ketika pintu itu terbuka, dan ia akan terbuka, kamu akan melihat bahwa hal yang dikirim untuk menjatuhkanmu justru menjadi batu pijakan untuk naik. Bagaimana jika sesuatu yang hampir menggagalkanmu sebenarnya adalah tekanan yang mengungkap lawan sejati? Ada momen ketika kejelasan tidak datang lewat ledakan. Ia datang lewat pengelupasan pelan dari tipu daya. Kamu mungkin tidak melihatnya dulu, tapi sekarang tirai menipis. Kebenaran naik ke permukaan. Orang yang mencoba memasang jerat, yang berharap kamu gagal, akan terungkap. Bukan lewat balas dendam, bukan lewat konfrontasi, melainkan lewat terang yang lahir dari ketahananmu. Kenaikanmu membuat mereka gelisah. Ya, ada gangguan. Ya, ada orang yang menanam kebingungan, menunda peluang, berbicara berputar-putar, memberi dukungan setengah hati. Dan untuk sementara, itu berhasil. Kamu meragukan dirimu. Kamu mempertanyakan arah. Kamu hampir menyerah. Tapi kamu tidak menyerah. Dan itu mengubah segalanya. Ada hukum waktu. Apa yang disembunyikan pada akhirnya akan terlihat. Jeda ini bukan jeda kosong. Ini napas suci sebelum lompatan. Hidup menunggu saat yang tepat, saat pengungkapan tidak lagi melukaimu, tapi mengangkatmu. Namun bagian yang sering mengejutkan, orang yang menghalangimu mungkin bukan orang asing. Kadang mereka memakai wajah yang familiar, rekan, teman, keluarga, orang yang tersenyum saat kamu bicara tentang impian, tapi diam-diam meragukan langkahmu. Mereka melihat cahaya dalam hidupmu dan alih-alih merayakannya, mereka merasa terusik. Karena pertumbuhanmu membuat stagnasi mereka terasa nyata, maka mereka mencoba memperlambatmu supaya tidak perlu menatap diri sendiri. Dengar dengan jernih, hidup mengizinkan jerat itu bukan untuk menghukummu, tapi untuk melatihmu. Kamu bukan korban manipulasi. Kamu saksi pembalikan. Yang dimaksudkan untuk menahanmu, kini menjadi panggung untuk levelmu yang berikutnya. Retak dalam perjalananmu, interupsi, luka emosional, penundaan aneh, sekarang menjadi jendela tempat terang menembus. Itulah yang dilakukan rahmat dalam arti yang universal. Ia menemukanmu bukan saat kamu rapi, tapi saat kamu nyaris jatuh dan tetap memilih percaya. Mereka yang memasang jerat, ada kebenaran lebih dalam. Mereka tidak dikirim untuk menghancurkanmu. Mereka diizinkan untuk menyingkapkanmu, bahkan lawan menjadi bagian dari persiapan. Bukan untuk mengagungkan mereka, tapi untuk menguatkanmu. Tapi waspadalah terhadap kepahitan. Mudah berharap mereka gagal. Mudah menjadikan kisah ini tentang mereka.
Namun penyembuhanmu tidak lahir dari pembalasan. Penyembuhanmu lahir dari pelepasan. Orang yang mencoba menghentikanmu hanyalah satu bab, bukan penulis kisahmu. Dan saat kamu naik, kamu harus meninggalkan beban sakit hati. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti membebaskan dirimu dari bayangan mereka. Ini bukan sekadar momen kejelasan. Ini momen reposisi. Kamu dipanggil keluar dari mode bertahan menuju strategi batin. Ini bukan soal membuktikan apapun. Ini soal melihat dengan mata baru. Siapa yang benar-benar berjalan bersamamu, siapa yang menguatkan imanmu, siapa yang menguras tujuanmu. Dan ya, beberapa nama akan mengejutkanmu. Tapi hidup tidak hanya mengungkap orang. Ia mengungkap pola. Lihat bagaimana mereka yang dulu meragukanmu mulai berubah ketika sinarmu tak bisa disangkal. Ada yang datang dengan permintaan maaf. Ada yang datang dengan sunyi. Jangan menunggu keduanya. Tugasmu adalah maju. Biarkan kebangkitanmu berbicara lebih keras daripada ketersinggunganmu. Kebijaksanaan terakhir di momen ini. Jangan redupkan sinarmu hanya karena ia menyingkap bayangan dalam diri orang lain. Kamu tidak diciptakan untuk mengecil. Cahaya dalam hidupmu bukan hanya untuk menerangi jalanmu, tapi juga menyentuh area yang belum sembuh pada orang lain. Itu bisa memicu resistensi, tapi juga membuka peluang perubahan bagi mereka. Kadang terobosanmu bukan hanya tentang kamu. Ini juga tentang apa yang terlihat oleh mereka yang diam-diam menonton. Maka bangkitlah bukan dengan dendam, tapi dengan visi. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan tujuan. Rencana yang rumit sudah terurai. Bisik-bisik melemah. Penundaan tidak menghapus janji. Dan sekarang kamu melangkah dengan kejelasan. Yang tersembunyi terungkap. Yang terasa dicuri dipulihkan. Yang dikirim untuk menghentikanmu menjadi alasan kamu naik. Kamu tidak hanya diuji. Kamu dipercaya. Dan hidup belum selesai. Baru mulai. Kekuatan yang lebih besar telah membawamu melewati panas, sunyi, dan jerat halus dari ragu serta tunda. Dan kini batinmu hidup pada kebenaran. Kamu hampir melewatkannya, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena ada sesuatu yang mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tidak layak. Suara itu tidak selalu keras. Ia datang lewat cara-cara halus. Dukungan yang menusuk, sunyi saat kamu butuh sandaran. Kata-kata yang dipilih dengan sengaja untuk menggoyang kepercayaanmu sedikit demi sedikit. Tapi hidup tidak pernah meragukan potensi jiwamu. Dan sekarang, kamu pun tidak akan meragukan dirimu lagi. Jerat terdalam bukan hanya yang datang dari luar. Jerat yang paling berbahaya adalah yang di dalam. Pikiran-pikiran sunyi yang berkata, mungkin aku belum siap. Mungkin ini bukan untukku. Mungkin aku salah membaca arah. Tapi dengar ini, jiwa terpilih. Tidak ada panggilan untuk mengecil dari versi terbaikmu. Setiap tantangan bukan untuk membatalkanmu, ia untuk membangunkanmu. Ini kebangkitan jiwa yang sadar, bukan kebangkitan yang berisik, bukan kembang api, bukan tepuk tangan, tapi kebangkitan yang terjadi saat pikiran tenang dan suara batin mulai bicara. Saat semua di luar terasa tak pasti, namun di dalam ada tahu, ada damai, ada kekuatan yang kamu tidak sadar kamu punya. Yang mencoba mengatur hasil tidak pernah benar-benar memegang kendali atas hasil. Mereka mungkin memperlambat langkahmu, tapi mereka tak bisa menghentikan sesuatu yang sudah tersegel oleh waktu dan ketepatan. Yang mereka tak perhitungkan. Jerat itu menjadi tempat latihanmu. Alih-alih hancur, kamu terbuka. Alih-alih runtuh, kamu membangun otot batin yang tak lagi mudah dimanipulasi. Lihat ke belakang, bukan untuk menyesal, tapi untuk mengenali. Setiap kali kamu pikir ini selesai, ternyata belum. Setiap kali putus asa hampir menang, selalu ada sesuatu yang menahanmu. Itu bukan kebetulan. Itu ketahanan yang tumbuh dari dalam. Yang menghalangimu bukan takut pada kelemahanmu. Yang menghalangimu takut pada kesadaranmu. Karena ketika jiwa benar-benar sadar, ketika ia tahu siapa dirinya, ia menjadi sulit disentuh oleh permainan lama. Itu tidak berarti hidup tak akan berat lagi. Itu berarti berat tak lagi menentukan identitasmu. Ada kisah tentang seseorang yang lama disalahpahami, diejek, dan dianggap remeh.
Bahkan doa sunyinya disalahartikan. Tapi ia tidak membalas dengan ledakan. Ia menumpahkan hatinya dalam keheningan. Dan dari ruang yang retak itu lahir tujuan. Itulah kekuatan jiwa yang sadar. Ia tidak perlu berteriak, ia hanya tahu. Dan sekarang kamu juga tahu. Kamu tidak bangkit karena kebetulan. Kamu bangkit karena pemurnian itu selesai bekerja. Kamu terguncang, tersaring, tapi tidak hancur. Dan ini yang mengejutkan. Jerat itu tidak bertujuan menghancurkan berkatmu. Ia bertujuan mengalihkanmu darinya. Tapi sekarang penglihatanmu jernih, batinnya kokoh, kepekaanmu tajam. Berkat itu tidak pergi. Ia menunggu sampai kamu siap menerimanya tanpa takut, tanpa ragu, tanpa sabotase diri. Tidak ada rasa sakit yang benar-benar sia-sia. Setiap ruang tunggu, setiap pengkhianatan, setiap air mata sunyi, semuanya dilihat dan semuanya dipakai bukan untuk menghukum, tapi untuk melatihmu percaya pada naluri batinmu lagi. Yang dulu membingungkanmu kini menegaskan arahmu. Yang dulu mengguncangmu kini mengingatkanmu pada sumber tenang di dalam dirimu. Jadi sekarang apa? Sekarang kamu berjalan dengan cara yang berbeda. Kamu berbicara dari kebenaran, bukan dari ketidakamanan. Kamu tidak lagi mengejar validasi. Kamu berjalan dalam pencerahan. Kamu memulai hari dengan kejernihan, damai, dan wibawa batin. Kamu berhenti mengisi sunyi dengan panik. Kamu berhenti terburu-buru memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah sedang dibereskan. Kamu tidak lagi memohon tempat di meja yang sebenarnya sudah membuatmu sempit. Kamu menunggu waktu yang tepat, bukan dengan kesal, tapi dengan harap. Karena kamu tahu, yang akan datang tidak lagi bisa dihalangi oleh tangan siapapun. Ini titik balikmu. Bukan karena semua di luar sudah berubah, tapi karena semua di dalam sudah bergeser. Kamu tidak lagi tersedia untuk manipulasi, untuk pikiran sempit, untuk kebingungan batin yang menyamar sebagai kerendahan hati palsu. Kamu selesai menyembunyikan sinarmu agar orang lain nyaman. Jika cahaya itu menyingkap bayangan mereka, biarkan. Itu bukan bebanmu. Dalam hari-hari ke depan, kejelasan akan datang bergelombang. Orang-orang akan memperlihatkan diri tanpa kamu memaksa. Peluang akan bergerak lagi, bukan karena baru muncul, tetapi karena kamu sekarang selaras untuk mengenali dan menerimanya. Kamu tidak perlu mendobrak pintu. Pintu itu akan mengenali kehadiranmu dan terbuka. Ya, jiwa terpilih, kamu mendekat pada sesuatu yang tak bisa dihentikan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menyerah lebih dalam pada proses. Karena jiwamu sudah sampai pada kesiapan di mana keberuntungan dan kesempatan bisa menemukanmu tanpa gesekan. Kekuatan hidup melihatmu bertahan saat segalanya menyuruhmu melepas. Dan sekarang ia menaruh di tanganmu sesuatu yang lebih besar dari dugaanmu, tapi tepat sesuai dengan siapa kamu sudah menjadi. Ini bukan kebangkitan citramu, ini kebangkitan jiwamu. Ini rupa penyembuhan. Ini rasa kebijaksanaan. Ini bukti keteguhan yang matang dalam panas. Maka berjalanlah maju, bukan lebih keras, tapi lebih ringan. Bukan untuk membuktikan, tapi untuk melanjutkan. Jerat itu tidak menang. Sunyi itu tidak menghancurkanmu. Ragu itu tidak melahapmu. Kamu keluar lebih peka, lebih kokoh, lebih utuh. Jiwa yang dulu mudah terguncang kini stabil. Suara yang dulu berbisik, "Mungkin aku tidak cukup," kini berkata, "Aku siap." Dan hidup mengamini lewat perubahan yang nyata. Jeda itu bukan hukuman. Itu cara hidup membuat ruang agar keselarasan yang benar datang. Saat kamu meminta terobosan, hidup sedang memblokir hal yang akan mematahkanmu. Kamu diuji bukan untuk melihat apa yang bisa kamu bangun, tapi bagaimana kamu bertindak saat kamu tak terlihat. Ukuran sejati keteguhan bukan pada tepuk tangan, melainkan di ruang tunggu, di antara janji dan wujud. Namun kamu bertahan, tidak sempurna, tapi setia. Kamu tetap tegak saat pengkhianatan merayap pelan. Kamu tetap berjalan saat yang menyebutmu teman mendadak memudar. Kamu tidak berperang demi pengakuan. Dan karena itu,
Penundaan menjadi bukti bahwa jiwamu bisa dipercaya memegang sesuatu yang lebih besar. Tidak semua yang disingkirkan adalah hukuman. Sebagian adalah perlindungan. Ada orang yang menyukai cahayamu selama membuat mereka hangat, tapi menolak ketika cahaya itu menyingkap bayangan mereka. Ada yang mencintaimu selama kamu kecil, mudah ditebak, mudah dikendalikan. Tapi pertumbuhanmu menuntut pemangkasan, dan pemangkasan selalu terjadi sebelum mekar. Kekecewaan berulang bukan tanda kamu tidak layak. Itu alarm bahwa kamu sedang menetap di bawah panggilanmu. Kamu sempat nyaman di ruang sempit, tapi jiwamu dipanggil untuk mengembang. Sebagian frustrasi bukan dari musuh manapun. Itu agitasi, dorongan batin yang membuatmu tidak menempel pada yang sementara. Karena hidup bukan hanya peduli kamu pergi kemana, ia peduli siapa yang kamu bawa. Kamu berbeda dari orang yang masuk badai kemarin. Sunyi telah mengkalibrasi dirimu. Pengkhianatan menebalkan belas kasihmu. Penundaan memperpanjang sabarmu. Dan sekarang, yang sempat ditahan mulai dilepas. Bukan karena kamu membayar, tapi karena kamu siap mengelolanya tanpa takut, tanpa memaksa, tanpa kehilangan damai. Yang kembali kepadamu bukan hanya ganti rugi. Ini konfirmasi. Nilaimu tidak hilang saat orang lain tidak melihatnya. Momenmu tidak hilang. Ia disegel sampai kamu selaras. Kesempatanmu tidak kedaluarsa. Ia dijaga. Peningkatan yang datang bersifat batin sebelum tampak nyata. Kejelasanmu akan menyelamatkanmu dari jebakan lama. Kepekaanmu akan menuntunmu melewati keberuntungan tanpa sombong. Dan kamu akan tetap tahu siapa dirimu bahkan saat sorot datang. Maka sekarang, kamu tidak mengejar. Kamu menyelaraskan. Kamu tidak bersaing. Kamu mengelola. Kamu tidak membuktikan. Kamu melanjutkan. Karena bukti perlindunganmu bukan hanya pada apa yang tertunda, tapi pada apa yang tidak diberi akses untuk masuk ke hidupmu. Ini saatmu menyadari, setiap rintangan adalah latihan. Setiap sunyi punya strategi. Setiap tidak seringkali adalah belum. Dan kini ya sudah dekat. Bukan hanya ya untuk peluang, tapi ya untuk kejernihan, damai, dan kebangkitan tanpa kepahitan. Beban yang kamu bawa berubah menjadi sayap. Bukan karena kamu lari dari api, tapi karena kamu belajar bernapas di dalamnya. Bukan karena orang percaya padamu, tapi karena kamu percaya pada bisikan hidup tentang dirimu, bahkan saat sakit. Dan sekarang, jiwa terpilih, kita tutup dengan doa netral yang kuat, tanpa unsur keyakinan tertentu, tanpa nama ajaran, tanpa simbol eksklusif, hanya kata-kata yang menguatkan, memurnikan, dan menyelaraskan. Mari hadir sejenak. Dalam ruang yang hening ini, aku memilih berhenti sejenak. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak memaksa. Aku menyerahkan ketegangan, beban, dan kekhawatiran yang menumpuk di dadaku. Aku mengakui bahwa aku sedang berdiri di tepi bab baru, bab yang lama kutunggu, dan kini aku cukup tenang untuk merasakan bahwa waktunya mendekat. Terima kasih untuk setiap penundaan yang ternyata melindungiku. Terima kasih untuk setiap pintu yang tertutup yang ternyata menyelamatkanku dari jalan yang salah. Terima kasih karena ada kebijaksanaan yang bekerja saat aku tidak melihat apapun. Maafkan diriku untuk saat-saat ketika aku menyebut perlindungan itu sebagai kekecewaan. Sekarang aku paham, itu adalah bentuk cinta dari kehidupan kepada pertumbuhanku. Terima kasih untuk kekuatan yang dibangun dalam bayang-bayang. Terima kasih karena aku dibentuk di musim tanpa tepuk tangan, di hari-hari ketika aku harus tetap berjalan meski tak ada yang melihat. Terima kasih karena aku belajar berdiri tanpa panggung, percaya tanpa bukti, tenang tanpa kepastian yang instan. Hari ini aku menerima. Aku membuka tanganku tanpa takut. Aku melepas kebohongan terakhir, keraguan yang berkata, aku tidak cukup. Aku menolak bisikan yang mempertanyakan kelayakanku. Aku memilih percaya bahwa aku telah dipersiapkan. Aku memilih percaya bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menjaga apa yang datang. Bimbing aku melangkah melewati pintu yang terbuka dengan keberanian, kerendahan hati, dan kejernihan.
Jauhkan aku dari sabotase diri yang menyamar sebagai takut salah. Ajari aku untuk menerima tanpa merasa bersalah, untuk melanjutkan tanpa perlu membuktikan, untuk membangun tanpa harus membalas. Ajari aku mengelola apa yang kuterima, bukan hanya menikmati tapi menumbuhkan. Ajari aku tetap membumi bahkan saat hidup mengangkatku. Ajari aku menjaga damai di dalam, agar apapun yang datang di luar tidak merampas pusatku. Terima kasih untuk setiap pertarungan batin yang berhasil kulewati. Terima kasih untuk setiap jebakan yang tersingkap sebelum aku terjatuh. Terima kasih karena aku dipeluk bahkan saat aku tidak sadar sedang rapuh. Aku menyatakan bab ini terbuka. Janji ini diterima. Jiwaku terjaga, langkahku diselaraskan. Dan mulai hari ini, aku berjalan lebih berani, tanpa panik, tanpa ragu, tanpa menoleh untuk meminta izin dari masa lalu. Aku siap. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, tulis di komentar. Kebenaran apa yang paling kamu butuhkan hari ini? Bisa jadi refleksimu adalah konfirmasi yang orang lain perlukan. Dan jika pesan ini memberimu kejernihan, pemulihan, atau kekuatan, jangan pergi tanpa berlangganan. Ruang ini dibuat untukmu. Pesan-pesan baru akan datang dan kamu tidak ingin melewatkannya. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Semoga kesempatan menemukanmu siap. Semoga pintu terbuka lebar dan semoga kamu melangkah tanpa ragu, tanpa takut, dan tanpa kembali ke jerat lama. Ini momenmu. Hidup sudah memberi tanda. Sekarang berjalanlah dengan berani.